kasih sudah menonton review produk kami TX6S. Ini adalah produk TV box terbaru dari pabrikan TX ya, TX dashbox.com. Fungsi alat ini adalah untuk streaming live TV, film, ya layaknya sebuah perangkat Android ya. Terdapat Play Store, TV setting, dan lain sebagainya. Alatnya cukup kecil, namun ini cukup powerful. Setiap paket pembelian akan mendapatkan konten seperti ini. Pertama, kita mendapatkan gift box, yaitu kardus kemasan. Terus produk itu sendiri, soft case, adaptor volt warna merah, kabel HDMI 2.0, remote control infrared, dan simpan manual. Sebenarnya nggak terlalu dipakai ini ya, seperti handphone ini, jadi hanya formalitas saja. Tidak ada lagi. Oke, untuk remote-nya sendiri menggunakan dua buah baterai A3, Kami sarankan membeli produk Airmos karena remote infrared ini tidak mendukung pergerakan kursor yang smooth ya. Di sini memang hanya atas, bawah, kanan, kiri ya. Tidak ada ada sih ini mouse untuk memunculkan kursor, tapi pergerakannya tidak bisa diatur secara smooth, hanya bisa digerakkan kanan kiri aja melalui kanan kiri navigasinya. Sini ada tombol untuk memperbesar volume, untuk mematikan TV box. Saya sangat sarankan untuk mematikan TV box dengan mencabut total adaptor, bukan hanya matikan dari remote ini, karena bagaimanapun juga ketika kita mematikan dari tombol ini, pada dasarnya TV box tersebut juga belum mati secara masing-masing hidup. Jadi saya sarankan ketika kita mematikan dalam jangka waktu lama, maka cabutlah adaptor supaya perangkat Anda awet. Ini adalah kabel HDMI 2.0 ya, jadi ini kabel HDMI yang khusus untuk resolusi yang tinggi ya, 4K. TV box ini kalau tidak salah ini sudah support 8K, jadi 8K. Ini produk ini cukup bagus. Di dalamnya ada mini fan, ketika nyala kita bisa dengarkan dari kisi-kisi ini ada fan yang menyala. Sangat kecil sih memang, tapi cukup membantu untuk pendinginan. Heatsingnya juga cukup besar. Terus di sini ada LED clock. Di sini ada status powernya ketika menyala seperti apa.
ada power, ada antena eksternal, terus ada micro SD. Nah, di sini ada tombol reset pakai jarum kecil ya, jarum pentul sini ditusuk aja ini untuk reset. Di sini ada SPDIF. SPDIF ini untuk keluaran output audio. Oh, ini keluarannya bukan optik ya, tapi koaksial. Ini perlu dicatat. Jadi untuk keluaran audio tidak bisa langsung menggunakan kabel optik ataupun kabel audio biasa yang 3,5 mili ke RC itu nggak bisa. Jadi ini harus perangkat receiver audionya mendukung juga SPDIF koaksial. Kalaupun tidak mendukung SPDIF koaksial, maka harus diberikan konverternya. Di belakang ini ada 2 USB 2.0 semua, kabel LAN, ada yang main port, dan ini adalah lubang adaptor jacknya adaptor. Ini adalah satu lagi USB 3.0 cukup bagus sih produknya. TX6S ini adalah produk untuk TX RAM 4GB internal 32. Untuk yang internal 64 juga sama ya produknya, seperti hanya beda di kapasitas saja. Harganya cukup bagus dan ini banyak dipakai untuk produk-produk bundle IPTV ya, seperti SVI Cloud, dia juga memakai produk ini. Setiap produk yang kami kirimkan itu pasti sudah melalui testing sekitar minimal 3 jam 5 jam sudah kita nyalakan non-stop untuk streaming. Jadi ketika menerima produk ini terus ada kendala, misal lambat ininya koneksi internetnya, itu dipastikan itu di internet pelanggan, karena kami sudah mengetes produk ini sebelum dikirim untuk streaming. Produk ini sudah kami bonuskan full install aplikasi, bisa untuk streaming TV luar, TV lokal, dan film ya. Namun kami tidak menjamin semua link ini valid. Namun yang kami masukkan adalah program aplikasi yang sudah populer dan saat kami tes itu sudah playable, berjalan. Dan biasanya yang kami tes adalah yang aplikasi mempunyai lifetime sudah cukup berumur. Bagus, bentuknya ini cukup kecil. Ini ada adaptor 2 ampere 5 volt. Ini benar adaptor generik ya, tapi kami sarankan ketika membeli pengganti adaptor maka gunakan adaptor yang khusus untuk TV box, karena dari secara spesifikasi ada agak sedikit berbeda. Adaptor yang digunakan adalah adaptor 5 volt 2 ampere. Oke, terima kasih sudah menonton unboxing produk TV box TX6S. Silakan melakukan pengiriman, silakan melakukan pembelian di online store kami. Terima kasih. Selamat datang di review produk i10. Ini merupakan mini keyboard wireless yang sudah mendukung backlit. Backlit itu artinya produk ini ada papan lampu di sepanjang tombol-tombolnya, jadi ini bisa nyala di gelap ya, bisa kita nyalakan on-off. Produk ini adalah kelanjutan seri dari mini keyboard i8. Nanti
kami tunjukkan perbandingannya dengan keyboard yang lama seperti apa. Oke, fungsi dari keyboard ini adalah ada touchpadnya untuk menggerakkan pointer yang bersifat seperti mouse ya, bisa digunakan untuk mouse. Ada smart TV, bisa untuk smart TV. Bisa dites dulu smart TV nya apakah support dengan keyboard kabel. Jika support maka produk ini juga akan support ya. Terus bisa untuk kontrol beberapa permainan. Perangkat-perangkat yang disupport. HTPS harusnya masuk ke ini ya, Windows PC. Ada PS3, ini juga sebenarnya bisa untuk VR maupun DVR nya CCTV. Bisa untuk Raspberry Pi, untuk Smart TV. Setiap pembelian produk akan mendapatkan paket di dalamnya seperti ini. Yang pertama, kita mendapatkan yang namanya gift box. Gift box ini maksudnya kemasan, karena ada produk-produk yang tanpa kemasan yang di Cina itu banyak. Biasanya yang sudah ada kemasannya mempunyai quality control yang bagus. Terus yang kedua, ini charging keyboard, ini USB charging, kabel ke cas ya, USB biasa ini. Terus ada juga bubble wrap untuk membungkus dalamnya supaya tidak pecah jika kena benturan. Terus ini adalah user manual. Di sini ada sedikit pengaturan dan petunjuk bagaimana cara pengoperasiannya. Oke, ini adalah main unitnya. Bahannya sudah seperti ada karetnya ya, padahal ini bukan karet, terbuat dari plastik. Lebih solid dibandingkan produk pendahulunya. I10 lebih solid dibandingkan i8. Sini ada tombol, ada player, ada email, ada mute. Ini untuk menggerakkan kursornya. Ini seperti touchpadnya di laptop ya, sangat mirip. Ini untuk ngecas, ini switch untuk mematikan total. Belakang ini ada menggunakan baterai PL5C. PL5 ini banyak di pasaran, baterainya Nokia. Ini ada dongle ini kita masukkan ke perangkat-perangkat seperti Android dan lainnya. Perangkat kita ke USB portnya. Bahannya lebih solid ya dibandingkan i8. Ini sebagai perbandingan kita sajikan perbandingannya. Pertama, bahannya yang baru dock, dan materialnya lebih tebal, lebih solid. Dan yang lama kelihatan tipis ya. Dari sisi tombol-tombolnya yang baru lebih soft, lebih empuk tombolnya. Dan yang perbedaan selanjutnya itu ada di RGB. Untuk model terbaru RGB nya sudah running, jadi dia berjalan dari kiri ke kanan, animasinya seperti ini. Kita bisa mengubah dengan Fn plus F2, dia akan bergantian nyalanya. Warna-warni ada merah, ada biru, kuning, hijau, merah, nah seperti inilah.
benar-benar bagus ya. Untuk pemakaian normalnya itu satu kali cas bisa sekitar 2 mingguan, tapi ini bukan justifikasi produk yang satu kali cas langsung 2 minggu ya, tergantung dari intensitas pemakaian user. Dibandingkan produk yang lama, maka yang baru ini manajemen powernya jauh lebih bagus, lebih hemat daya. Oke, terima kasih sudah menonton review produk kami. Silakan langsung melakukan pembelian di online store kami. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Ini adalah review produk air mouse dengan 7 colors. Kapabilitas produk ini bisa untuk tablet, smart TV, Android box, bisa juga dijadikan gamepad. Dia ada fungsi keyboardnya juga, ada fungsi mouse, air mouse ini tidak seperti mouse konvensional yang membutuhkan alas untuk pergerakan kursornya. Air mouse ini difungsikan tanpa alas, jadi cukup menggerakkan tangan saja, nanti kursor akan mengikuti pergerakan dari tangan kita. Air mouse C120 backlight ini adalah produk terbaru dari C120 series, dimana ini sudah support backlight di semua tombolnya, bisa dinyalakan warna-warni dengan 7 warna. Oke, mari kita lanjutkan untuk unboxingnya. Jadi setiap pembelian akan mendapatkan sebuah gift box kemasan. Terus yang kedua adalah simple user manual dalam Inggris. Terus yang ketiga kabel USB untuk charging. Dan ini adalah produk itu sendiri. Dalamnya ada USB dongle. Ini yang akan ditancapkan ke perangkat yang akan kita kontrol, misal Android box atau HTPC atau Windows PC atau produk-produk yang membutuhkan navigasi kursor. Produk ini hanya support backlight aja ya, tidak support voice ya. Untuk support voice belum ada yang untuk backlightnya, yang voice hanya non backlight. Di sini ada tombol power untuk mematikan dan menghidupkan. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah tombol power ini bisa untuk mematikan, namun tidak bisa untuk menghidupkan, karena ketika perangkat TV box Android misalnya itu dimatikan lewat tombol ini, maka power yang ada di port USB tersebut menjadi nol ya, tidak ada tegangan karena posisinya mati. Dan USB ini juga tentunya tidak akan bekerja jalan, termasuk remote-nya. Jadi untuk menyalakan kembali harus menggunakan remote infrared bawaan daripada Android box tersebut. Jadi ada beberapa customer yang menanyakan, lah ini kenapa tidak bisa untuk menyalakan kembali? Ya karena itu. Jadi ini ketika kita matikan posisinya lewat remote, maka
port USB yang ada di perangkat tersebut tidak memiliki tegangan dan tidak bisa mencatat daya USB port ini. Ini adalah produknya. Lakukan pengecasan minimal sekitar 8 jam ya setelah pembelian untuk memastikan produk ini dicas full dulu sebelum dipakai, karena untuk pertama kalinya setiap produk yang bisa dicas itu sangat disarankan untuk dicas rata-rata 8 jam untuk pengecasan awal. Untuk pengecasan sendiri ini bisa dilakukan melalui power bank. Menggunakan power bank untuk mengecas bisa dilakukan dari sini. Ini portnya. Pencet lagi untuk mengganti warna. Ketika kita posisinya di atas, maka yang di bawah tidak nyala. Ketika kita balik, dia akan otomatis menyala. Jika posisinya standby tidak kita gunakan, maka tombol juga ikut mati semua. Kita coba lagi, kita ganti warna lagi. Cara ganti warnanya adalah tekan tombol ini beberapa detik. Biru, ungu, mati, merah, putih. Oke. Lakukan pengecasan 8 jam setelah Anda menerima unit tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video unboxing dan review produk ini. Anda bisa mendapatkan produk terbaru ini di online store kami dengan harga yang kompetitif. Produk yang terbaru ini ternyata sudah menggunakan full rubber ya, full karet semua di sini. Tombol-tombol lebih empuk. Empuk semua dibandingkan versi sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton video unboxing kami dan silahkan melakukan pembelian di online store kami. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton channel kami. Ini adalah review dan unboxing produk Airmos RS06. Jadi ini produk ini cukup murah ya, produk baru dengan berbagai macam feature. Salah satu feature-nya adalah adanya voice di sini. Voice input. Di sini adalah spesifikasinya seperti ini. Oke. Produk ini juga salah satu fungsi bisa IR learning. Di sini ada spesifikasi double side button
ear learning, voice input, dan air mouse. Jarak radius 10 meter, bahan ABS, dengan menggunakan built-in baterai charger lithium, kategori nya jenis lithium. Operating system yang disupport adalah Windows, Linux, Mac, sama Android. Setiap pembelian produk harus maka akan mendapatkan satu. Pertama ini adalah keybox. Keybox ini bungkusnya kemasan. Yang kedua adalah simple user manual. Di sini ada cara singkat pengoperasional harus itu sendiri. Di sini ada holder insert box. Di sini ada charger, kabel charger USB standar, dan ini adalah USB dongle yang kita masukkan ke dalam perangkat yang mau kita kontrol. Ini adalah unitnya sendiri. Jadi di sini ada voice command, di sini input. Terus ini set untuk mengeset ear learningnya, nanti bisa dipelajarin di manualnya. Ini bentuk keyboardnya seperti ini. Memang tidak cukup komplit ya, tapi ya mostly untuk perangkat-perangkat seperti Android sudah sangat lengkap, baik karakter maupun huruf-huruf di sini. Di sini ada untuk charging. Di sini ada switch atau mematikan air mouse ini secara totali. Cukup solid bahannya. Mouse ini difungsikan untuk menggantikan mouse konvensional, di mana konvensional memerlukan alas untuk menggerakkan, sedangkan air mouse ini cukup dengan digerakkan saja. Nanti kursor akan mengikuti pergerakan dari mouse ini, air mouse ini. Seperti lainnya juga, tombol ini hanya difungsikan untuk mematikan saja, tapi tidak bisa untuk menghidupkan perangkat. Karena begitu dimatikan, USB port yang ada di perangkat itu tidak ada tegangan, sehingga USB dongle ini pun juga tidak mendapatkan tegangan, sehingga mouse ini tidak berfungsi. Untuk berfungsi kembali, maka nyalakan perangkat Android Anda atau Windows Anda supaya dapat power kembali di sini. Untuk pengecasan pertama itu kami sarankan 8 jam untuk pengisian yang pertama, supaya baterai awet. Dimaksimumkan untuk pengisian awal. Hukum ini ya umum ya, 8 jam charging awal supaya baterai awet. Pertanyaannya, kenapa misal ini baterai dalamnya rusak, bagaimana penggantiannya? Penggantiannya cukup mudah, ini tinggal dibuka. Nanti dalamannya itu baterainya kotak kecil ya, kotak kecil. Itu banyak dijual di online store baterai-baterai seperti itu. Biasanya sama dengan baterai headset ataupun baterai mouse wireless, mirip sama. Terima kasih sudah menonton channel kami. Video unboxing dan review produk air mouse RS06. Tombolnya cukup empuk dan semuanya full karet. Terima kasih. Actually has 5 different buttons I can program to
turn on your TV, change the channels, change the input mode, and whatnot. Yes, this thing is reprogrammable. And basically you have these keys right here, and those 5 keys are the power button and these 4 down here, which is awesome because that means you no longer have to have a TV remote to control the volume or control the input or turn it on and off. So if I were to use this on my TV, I'd probably have this for on and off, of course, and I'll probably have this for input mode and volume up and down for the TV, and maybe a mute button, who knows, or some other function that I might need. And then everything else would be pretty much directly linked to your Android TV box or your computer, because you can pretty much use this on either one. And this one works through a 2.4 GHz dongle. This is the box that it comes in. It's pretty simple, and it comes with this manual that is all in English and has a ton of useful information, very nicely written. I didn't have an issue with it, read the whole thing. It was fantastic. Now I know everything about this thing. So yeah, it runs on this 2.4 GHz dongle, so you don't have to use Bluetooth, and it's more responsive, and it runs on 2 AAA batteries, which is not a bad thing. Really, I don't have an issue with it. And no, you cannot store this thing inside the remote, which is something that you can actually do on this thing. But anyways, let's take a closer look at this thing and see what makes it awesome. Alright, so this is a $12 remote that has an air mouse function, an awesome keyboard, backlight, and a TV learning function, which is a really big deal, because if you can't control the whole system with one remote, then what's the point? So let's take a closer look at the controls here. So once again, we have the 5 keys here that are reprogrammable to anything that you want, as long as your original remote uses infrared, which most of them do, and I'll show you guys how to program it, which is pretty simple. So starting on the top here, we have an LED indicator, which seems to be a reset button, fast forward functions, search, pause play, zoom in, zoom out, which is something you don't usually see, menu, home, and back, OK, arrow keys, volume, page up, page down, and these 2 keys are the left and right click, so this is left click and this is right click on your computer. Moving on down here, we have the mute as well as the mouse function toggle. Then we have some shortcuts. This is for media, this is for email, this is the backlight function to toggle it on and off, as well as a browser shortcut. A full numpad, which is something you don't usually see on these kind of remotes. For example, this one that I have here is $50 and it does not have a full numpad on the front, which is kind of disappointing. But I will do a showdown video later in the future, so stay tuned for that. So yeah, we have a full numpad as well as a delete key, which is awesome, and then we have this TV button right here. And yes, all these keys are tactile, but yeah, this button right here is what you use to program your remote for these 5 keys down here. And the way you use it, you basically hold down this button for 5 seconds, where the LED right here will start flashing slowly, and then what you want to do next is bring your remote, whatever it is that has infrared, and point it at it and click it until the flashing turns solid, and then what you do is you can select whatever key that you want to assign, and then it will start flashing slowly again. You can keep doing that until you get all the keys programmed to whatever you want, as long as you have the original remote, which is awesome. So let me show you what I've done here. So I have this remote right here that I use for my room lighting, and it's for a bunch of LEDs that I have in my room, and basically I have programmed this to turn on and off and change the colors on mine. So let me show you what I've done here. Alright, so here's my nighttime room lighting, and I can now control it with this remote since I programmed it, which is very nice. All buttons are nice and tactile, very easy to press and reach. We have backspace, enter, some arrow keys right here, escape button, caps lock, alt or function for all these other blue functions, as well as space. It is pretty straightforward and easy to use. Alright, and finally, let me show you what the air mouse function looks like. Now, if you're into TV boxes, you probably know what this is, but if you're new to this concept, let me show you what it is. It's pretty awesome. Alright, so we have this thing plugged in on my secondary PC right here, and I'm going to show you guys what the air mouse function looks like when it is being used. Alright, so if you go ahead and press this air mouse button right here, you can see that the mouse now is moving wherever I move my controller, and I can move the controller like a wand and do whatever I want. And yes, I can click and drag and do things, move icons, click on things. I can also click on the search function and do whatever I want. I can go to the start menu and move things. And if you have used a Wii, you would know what I'm talking about. This is very similar, but this does use a very different technology. It's much more responsive than that of the Wii, and it is really, really useful, and especially when you want to pinpoint things and really get that accuracy and click on things that are very far away. You can easily move your hand very fast or very slow, depending on where you want your mouse to be on the screen. Now imagine if this was a TV, which it kind of is. It's a 31.5-inch computer monitor with 75 Hz and a VA panel. I've actually reviewed this thing. I'll leave links for it in the description. But yeah, just imagine you're sitting back and relaxing, and you just want to quickly browse something, and you don't have your TV box yet set up. You can quickly press on the search button, and then you can go ahead and go to YouTube. So we can do that, YouTube, like that, enter. And the mouse does automatically turn off when you flip it over to type. So we can go ahead and just type whatever you want, blah, blah, blah. Or we can go ahead and click on something and watch it just like that.
And yes, all of that will work on your Android TV or Mac or whatever you are using that supports keyboard and mouse, because essentially this is a keyboard and mouse that are jammed into this awesome little remote. And all those functions are packed in here and are very easy to access. And yeah guys, that's actually pretty much it for this review. So it has a backlight, a TV learning function, an awesome keyboard, a mouse function, and it is very, very responsive. So there you go guys, a pretty awesome controller for any TV box or computer. It is simply a very handy remote. You can even use it in